Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi dalam pertemuan kita yang ketiga ini pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membacakan lafaz basmalah. Ya, saya ada kata-kata motivasi untuk kalian semua dari Insinyur Soekarno. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Tetap semangat, harap disimak videonya. Selamat belajar. Selamat siang semuanya. Jadi pada pertemuan yang ketiga ini dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia, kita akan membahas mengenai perkembangan manusia purba di Indonesia. Jenis manusia purba di Indonesia itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga Homo sapiens. Yang pertama yaitu Meganthropus atau manusia raksasa. Meganthropus ditemukan oleh von Koningswald di Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Manusia purba tertua di Jawa ini diperkirakan hidup antara 2.500.000 sampai 1.250.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri bertubuh kekar, berahang besar, geramnya menunjukkan ciri manusia, namun mendekati ciri kera. Manusia purba ini berukuran serba besar, sehingga diberi nama Meganthropus palejavanicus, artinya manusia besar dari Jawa. Berikut contoh Meganthropus atau manusia raksasa. Yang kedua yaitu Pithecanthropus. Pithecanthropus ditemukan oleh Dr. Eugene Debois. Ciri-ciri fisik: berbadan tegap, tulang tengkoraknya besar, bentuk kepala lonjong, berjalan tegak, berhidung lebar, tidak mempunyai dagu, badan kurang lebih 100 kg. Jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia terdapat 2 jenis, yaitu Pithecanthropus mojacartensis dan Pithecanthropus erectus. Di Indonesia, Pithecanthropus ditemukan 2 jenis, yaitu Pithecanthropus mojacartensis dan Pithecanthropus erectus. Sekarang kita akan membahas Pithecanthropus mojacartensis terlebih dahulu. Pithecanthropus mojacartensis ditemukan oleh von Koningswald di Mojokerto pada tahun 1936. Hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojacartensis yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kuku, muka menonjol ke depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Pithecanthropus erectus. Pada tahun 1890, Eugene Debois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus.
erectus di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Ciri-ciri fisik Picanthropus erectus atau Homo erectus yaitu badan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80-100 kg, tinggi badan 160-180 cm, terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Homo sapiens. Jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia itu terdapat 3. Yang pertama yaitu Homo wojackensis, yang kedua Homo solensis, dan yang ketiga Homo floresiensis. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri antara lain tengkorak besar, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mulut ada busur kening yang nyata, serta tinggi badan sekitar 173 cm. Homo wojackensis. Homo wojackensis ditemukan di lembah Sungai Berantas, Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil Homo wojackensis ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40-25 ribu tahun lalu. Homo solensis. Fosil Homo solensis pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada 1931 sampai 1934 di daerah Ngadong, di tepi Sungai Bengawan Solo. Manusia purba Homo solensis diperkirakan hidup pada 900 sampai 200 ribu tahun lalu. Yang terakhir yaitu Homo floresiensis. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun lalu. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Tengku Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrokefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Ada 3 ras pokok Homo sapiens yang sampai sekarang masih hidup, yaitu ras Mongoloid, ras Caucasoid, dan ras Negroid. Ras Mongoloid. Ras Mongoloid adalah ras yang paling besar jumlahnya dan luas wilayah penyebarannya, bahkan sampai saat ini. Ras Mongoloid mempunyai ciri-ciri antara lain berkulit kuning dan hidup menyebar di Asia Tengah, Asia Timur, sebagian Asia Selatan, serta Asia Tenggara. Ras Caucasoid. Ras ini mempunyai ciri antara lain berkulit putih,
berhidung mancung, tubuh jangkung, serta hidup menyebar di Eropa dan Asia. Ras Negroid. Ras ini mempunyai ciri antara lain berkulit hitam, berbibir tebal, berambut keriting, dan hidup menyebar di Afrika, Australia, dan Papua. Untuk menilai pemahaman kalian pada pertemuan kali ini, di sini ada uji kompetensi. Silahkan kalian salin yang bagian kolom tersebut, lalu kalian isi pada bagian ciri-cirinya. Setelah diisi seperti biasa, silahkan kalian kirim bukti bahwa kalian telah menyelesaikan tugas kalian melalui WA. Sekian, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.